Selanjutnya kami teruskan nomor satu yaitu workflow. Workflow itu memiliki SCC building. Pembayarannya juga oleh para tenan oleh pembayaran memiliki ruang yang disewakan. Lalu memiliki ruang yang disewakan juga memiliki informasi kode unik. Sana lantai berapa, luas area, harga sewa per meter per bulan, harga service charge per meter per bulan. Lalu meteran listrik juga memiliki informasi nomor meter, berapa daya yang digunakan, dan nilai meterannya. Memiliki ruang disewakan juga beberapa jajah jenis tagihan. Nah, itu misalnya sewa, servis, jajah, dan listrik. Asalkan staff juga memiliki tagihan ataupun invoice. Tagih invoice diterima juga memiliki nomor invoice sama tanggal invoice, harga tanggal jatuh tempo pembayaran, lalu ditunjukkan untuk tenan siapa, invoice-nya diterima. Membayar sebelum jatuh tempo pembayaran, transfer ke virtual akun. Dan bisa perorangan untuk perusahaan harus didatakan secara lengkap termasuk menyewa unit beberapa. Selanjutnya kapan mulai menyewa, tenan akan membayar dengan kwitansi tersebut. Maka membayar kwitansi tersebut akan membayar nomor kwitansi, tanggal pembayaran, nilai pembayaran, dan keterangan atas pembayaran invoice. Pengiriman via pos atau dapat dikirimkan via email sesuai dengan masing-masing gitu. Selanjutnya nomor 2 itu mungkin dari soal tersebut itu yaitu nomor 2 itu yang di soal B diminta buatlah konseptual database di site IAD dan data dictionary untuk proses bisnis di atas tersebut. Maka bisnis di atas tersebut ada di atas jawaban ini. Maka dalam membuat itu, misalkan kalau bikin konseptual database tersebut, database design, maka kita dapat memiliki apa yang kita perlukan. Misalkan gedung untuk memiliki unit ruang disewakan oleh informasi kode unik, berada pada lantai berapa, luas area, harga sewa per meter per bulan, harga service charge per meter per bulan. Terus gedung memiliki unit ruang yang disewakan juga memiliki setiap unit ruang memiliki meteran listrik akan memiliki informasi nomor meter, berapa daya yang dapat digunakan, nilai meterannya tersebut. Lalu gedung memiliki unit ruang disewakan juga menerima oleh tenan penyewa. Itu misalnya bisa perorangan atau perusahaan, kapan mulai menyewa unit berapa, kapan berakhir sewa. Nah, staffnya juga dapat memiliki tenan penyewa. Setiap bulan akan memperoleh tagihannya, kuitansi untuk seluruh tenannya. Lalu tagihan invoice-nya juga terima, staff juga terima tagih invoice-nya, juga sewa, service charge listrik, rate per meter per bulan, tagihan listrik, rate pencatatan meter listrik. Informasi tagihan invoice juga dapat memiliki tagihan invoice tersebut. Nomor invoice, tanggal jatuh tempo, bayar tempo ditujukan untuk tenan siapa. Oleh selanjutnya, informasi tagihan invoice juga diterima invoice telah diterima. Misalkan membayar sebelum jatuh tempo pembayaran menggunakan transfer ke nomor virtual akun. Lalu kuitansinya juga diterima, invoice diterima. Misalnya tenan membayar, nomor kuitansi, tanggal pembayaran, kolom, nilai pembayaran, keterangan atas pembayaran invoice, nomor berapa atau apa. Tagihan misalnya kuitansi sudah terima, maka memiliki tagihan maupun kuitansinya. Para tenan dapat memiliki via email dan via pos tersebut sesuai dengan permintaan dengan masing-masing. Dari basis data tersebut juga akan menjelaskan dengan ini. Jadi kita departemen tersebut tuh dapat kata essential wording tersebut semuanya. Maka para tenan akan dapat tab owner marketing. Maka definisi para tenan mewah itu kan mereka unit ruang bisa perorangan atau perusahaan dan harus didatakan secara lengkap termasuk penyewa unit beberapa, kapan mulai menyewa dan kapan berakhir sewa, dan memiliki pesanan aplikasi menggunakan dan bagaimana caranya menggunakan aplikasi tersebut. Tenan menyewa juga dapat memiliki marketing juga, misalnya menambahkan tagihan invoice, dan setiap tagihan invoice terdiri dari beberapa jajah jenis.
tagihan itu sewa jajah, service jajah, dan listrik. Nilai sewa dan service jajah yang harus dibayar oleh tenan berdasarkan mendapatkan pembayaran tagihan tersebut oleh single source of truth. How to calculate, bagaimana caranya, bisa menggunakan sistem pembayaran tersebut. Selanjutnya, staff juga akan bagi penagih setiap bulan akan memproses tagihan untuk invoice untuk seluruh para tenan. Maka memproses tagihan tenan mewah akan dapat melakukan bagaimana caranya melakukan proses pembayaran tagihan tersebut. Oke, selanjutnya soal B nomor 3. Buatlah logika database design EAD dan data dictionary. Maka awalnya kita akan dapat memiliki dengan cara yang hal yang dapat dimiliki itu staf pengelola gedung perkantoran SSJ. Di sana tagihan invoice untuk seluruh tenan. Staf juga memiliki tagihan invoice sewa, service jajah, listrik, per meter per bulan. Maka gedung memiliki untuk yang disewakan misalnya informasi kode unik, berada di lantai berapa, luas area, harga sewa per meter per bulan, harga servis jajah per meter per bulan. Lalu dimiliki oleh untung memiliki meteran listrik, berapa daya digunakan, nilai meterannya. Maka gedung memiliki unit atau ruang disewakan juga yang dipisahkan oleh tenant penyewa yang akan menyewa unit ataupun ruang. Bisa perorangan atau perusahaan didaftarkan secara lengkap termasuk menyewa unit berapa, kapan mulai menyewa, dan kapan berakhir sewanya dapat diterima dari untung memiliki meteran listrik. Itu misalnya berapa daya digunakan dan nilai meterannya. Tenant mewah akan menyewa unit ruang dari gedung memiliki unit ruang yang disewakan. Bisa perorangan atau perusahaan didaftarkan secara lengkap termasuk menyewa unit berapa, kapan mulai menyewa, kapan berakhir sewanya. Membayar sebelum satu tempo pembayaran, transfer ke nomor virtual akun dengan tersebut. Kwitansi. Tenant membayar kwitansi, nomor kwitansi, tanggal pembayaran kwitansi, nilai pembayaran kwitansi. Keterangan atas pembayaran nomor invoice juga diterima oleh tagihan maupun kwitansi via pos ataupun via email dengan masing-masing. Maka informasi data setiap dari tagihan invoice, nomor invoice, tanggal invoice, tanggal jatuh tempo pembayaran ditujukan untuk tenan siapa. Maka dimiliki oleh indikasi informasi dari setiap tagihan invoice oleh tenan penyewa yang akan menyewa unit ataupun ruang. Dan selanjutnya mungkin data basis data. Basis data tersebut juga memiliki gedung perkantoran SSJ Building. Para tenan sama penyewa, staff, tagihan invoice, kwitansi penyewa juga dapat memiliki marketing tersebut. Para tenan akan menyewa unit ruang atau bisa perorangan atau perusahaan dan harus didatakan secara lengkap termasuk menyewa unit. Berapa kapan mulai menyewa dan kapan berakhir sewanya, dan memiliki pesanan aplikasi. Menggunakan aplikasi tersebut gimana caranya? Tenan menyewa akan mendapatkan tagihan invoice dan setiap tagihan invoice terdiri beberapa jajah jenis, yaitu sewa, servis jajah, listrik, sewa, dan servis jajah yang harus dibayar oleh tenan berdasarkan luasan yang ditempati dikalikan dengan rate per meter per bulan. Sedangkan tagihan listrik dari pencatatan meter listrik berapa kwitansi per bulan dikalikan dengan rate per listrik, maka mendapatkan pembayaran dari tagihan tersebut menggunakan sistem pembayaran. Staff, bagian penagihan setiap bulan akan memproses tagihan atau invoice untuk seluruh tenan atau penyewa. Staff juga memproses tagihan tenan penyewa. Dan bagaimana cara how to calculate, melakukan proses pembayaran tagihan. Tagihan invoice juga memiliki tagihan invoice juga dapat memiliki suatu persewaan tersebut. Maka tagihan invoice juga dapat menerima tunjukkan oleh tenan. Apabila udah diterima invoice maka udah dapat pembayaran tersebut udah diterima oleh via pos ataupun via email tersebut. Kwitansi juga dapat melalui suatu pembayaran yang kita dapat dicapai dengan cara yang kita peroleh via pos atau dapat dikirimkan via email. Dalam kwitansi juga mendapatkan dengan cara sesuai dengan permintaan masing-masing tersebut. Penyewa juga menyewa unit atau ruang bisa perorangan atau perusahaan harus memiliki tagihan invoice dulu oleh penyewa. Menyewa unit, berapa, kapan mulai menyewa, dan kapan berakhir sewanya. Jadi itu jawaban saya. Sekian dan terima kasih.